Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8. Nama saya Novia Dufasa Atiro, NIM 1861106. Saya Lady Mas Bidari, NIM 1961227. Kita akan membahas tentang kepemimpinan, kekuasaan, dan politik. Materi pertama akan disampaikan oleh Via. Materi pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan seseorang untuk mempengaruhi perubahan perilaku orang, baik langsung maupun tidak langsung. Teori-teori kepemimpinan dibagi menjadi 3. Pertama, teori karakter, perilaku, dan kepemimpinan. Yang pertama, teori karakter. Teori karakter adalah mengidentifikasi sifat-sifat yang dapat dikembangkan agar dapat dinilai untuk mencapai keberhasilan seorang pemimpin. Yang kedua, teori perilaku. Teori perilaku adalah dasar-dasar teori bagaimana sikap pemimpin agar dapat bersosialisasi dengan para bawahan agar dapat tercipta lingkungan yang baik. Dan terakhir, teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan ini dikembangkan oleh Henry Hersey. Teori ini berusaha memberikan pemahaman kepada pemimpin tentang kaitan bagaimana cara kepemimpinan yang efektif dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada dalam perilaku organisasi. Yang ketiga adalah tipologi kepemimpinan. Tipologi kepemimpinan ada 6. Yang pertama, tipe autokratis. Yang kedua, tipe militaritis. Yang ketiga, tipe paternalitis. Yang keempat, tipe karismatis. Yang kelima, tipe laissez-faire. Yang keenam, tipe demokratis. Di dalam pemimpin, tentu terdapat peran. Dan ini menurut Henry Mintzberg, peran pemimpin adalah di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, peran hubungan antar perorangan. Dalam kasus ini, fungsinya pemimpin ini dicontoh oleh bawahannya. Bagaimana dalam pembangunan tim, bagaimana dalam pelatihan, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang ketiga, peran pembuat keputusan. Di sini, pengusaha atau atasan membuat sumber atau penyelesaian masalah agar dapat ditaati oleh bawahan. Yang keenam, kekuasaan. Kekuasaan menurut Hani Handoko, manajemen edisi 2, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Di dalam sumber kekuasaan ini dibagi menjadi 5. Power, yang kedua coercive power, referent power, expert, dan legitimasi power. Perbedaan antara kepemimpinan dan kekuasaan. Kepemimpinan lebih menekankan pada kemampuan seseorang untuk mengarahkan orang lain agar mau melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sedangkan kekuasaan merupakan wewenang seseorang untuk melaksanakan apa yang telah menjadi wewenangnya. Sanksi kekuasaan. Di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama, legitimasi, rujukan yang rasional, daya tarik, konsultasi, pertukaran, daya tarik pribadi, menilai tekanan, dan koalisi yang ada dalam perusahaan. Yang ke-10, politik. Politik adalah pembentukan kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain terwujud dalam proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Faktor penyebab dan konsekuensi dalam perilaku politik. Yang pertama, faktor individu, yang kedua organisasi. Dari faktor individu, para peneliti telah mengidentifikasi sifat-sifat kepribadian tertentu, kebutuhan dan faktor yang biasanya berkaitan dengan perilaku politik yang ada. Yang kedua, faktor organisasi. Faktor organisasi perbedaannya dengan peran individual. Dari faktor individu dapat terjadi bukti-bukti yang lebih kuat menunjukkan bahwa situasi dan budaya tertentu yang ada dalam perusahaan dapat mempromosikan permasalahan politik yang ada. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.